إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ومجاهدنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wabil khusus jamaah Masjid As-Sabirin dan teman-teman sahabat masjid yang dikelola, yang dikoordinir oleh teman-teman Yayasan Nur Hayat. Pertama, saya ingin kabar gembira buat antum semua yang hadir pada malam hari ini bahwa keberadaan kita di tempat ini, di majlis ini, di masjid ini, kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul iman. Ini bukan bahasa saya, tapi Allah sendiri yang kemudian memberikan legitimasi kepada kita. Innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, kita semua ini ashabul masjid, yang duduk hobi, merasa tenang, merasa sejuk, merasa aman di dalam masjid. Ya'mur dengan kata imarah, memakmurkan masjid. Itulah orang-orang yang kata Allah man amana billah. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Tidak hanya iman kepada Allah wal yaumil akhir, dan punya orientasi akhirat. Ini Allah mengatakan kepada kita. Dan hadiah lakum, kabar gembira buat kita semua bahwa kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul iman. Yang kedua, tidak hanya Allah, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga mengatakan, juga melegitimasi keimanan kita pula. Apa kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat, kata Nabi, engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Bapak Ibu, Allah mengakui keimanan kita. Rasulullah juga mengakui keimanan kita. Karena kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Fashhadu, saksikan kata Nabi, bahwa saudaramu itu bil iman, sedang memiliki iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah kemudian diakui oleh Rasulullah dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat mana lagi yang lebih besar yang kita rasakan dalam hidup ini, jamaah sekalian. Pak, Ibu, bahkan posisi jenengan, posisi kita saat ini, di saat kita istiqomah dalam suasana seperti ini, senang memakmurkan masjid, Allahu Akbar.
diposisikan masing-masing kita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan posisi 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udittu anni alqi ashabi. Mohon maaf, udittu anni alqi ma ikhwani. Aduh, kata Nabi. Ini persis jemaah sekalian, Nabi ketika tinggal beberapa hari mau meninggal dunia, sakit luar biasa, panas. Kemudian Nabi berbicara, mengumpulkan sekian sahabat-sahabat yang besar. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Di situ juga ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ juga ada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat besar yang lain pada ngumpul semua. Tiba-tiba Nabi mengatakan, aku rindu, aku berharap ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Bapak Ibu, protes sahabat-sahabat besar ini. Apa kata para sahabat? Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Qala la. Tidak, kata Nabi. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Bedakan Pak. Dulu yang hidup berjumpa dengan Nabi dikatakan sahabatnya, tapi Nabi berharap ingin berjumpa dengan saudaranya. Inilah kita semua jemaah sekalian, kita dianggap oleh Rasulullah sebagai saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kecemburuan para sahabat. Awalasta ikhwanuka ya Rasulullah? Qala la. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Qala la. Nabi mengatakan tidak, antum ashabi. Ikhwani, kata Nabi, saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah SAW, humul ladina amanu bi walam yarawni. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada aku. Pak, Ibu, tadi saya telah memberikan kabar gembira buat jenengan semua. Allah melegitimasi keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui keimanan kita. Fashhadu lahu bil iman. Dan kita dianggap sebagai saudara Nabi. Siapa mereka itu? Itulah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadaku sementara mereka belum pernah melihatku. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kita yang pernah kemudian berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rugi besar Pak kalau kemudian kita diberi karunia masjid yang indah seperti ini, kemudian tidak dijadikan rumah kedua kita dalam hidup ini. Ma'asyar muslimin, ahlul iman. Kalau sudah iman melekat pada diri kita, saudara-saudara sekalian, insya Allah Pak, kita sampai mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Saudara, Allah Akbar. Saya diminta pula malam ini untuk berbicara tentang masjid, jihad lewat medan masjid seperti ini. Masjid sebagai sarana perjuangan bagi kita, sarana dakwah bagi kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal membentuk sebuah masyarakat madani, setelah 13 tahun berdakwah siang dan malam di Mekah dengan berbagai macam hambatannya, fitnahnya, ujiannya, benturannya, gesekannya, kesalahpahamannya. Bahkan ada sahabat yang terbunuh karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dakwah tidak kondusif suruh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Pak. Saya tidak perlu membahas. Kalau ingin mendalami bahas ini silahkan lihat di YouTube saya tentang kajian sirah nabawiyah. InsyaAllah mulai besok malam saya mulai lagi di masjid saya. InsyaAllah live juga di radio Suara Masjid Surabaya ini. Suruh hijrah jamaah sekalian. Terbentuklah sebuah masyarakat madani yang kemudian dari kota Yathrib dirubah sama Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Pak, apa yang diperbuat oleh Rasulullah pertama kali? Apa yang kemudian menjadi perhatian pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang digarap Nabi pertama kali sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini? Adakah Nabi kemudian memperhatikan untuk kemudian membuat istananya sebagai kepala negara
biar ada eksistensi sebagai manusia yang membawa risalah yang sangat mulia ini? Qala hasya walillah wa hasya lillah. Sama sekali tidak. Adakah yang diperhatikan sama Nabi itu kemudian membuat bangunan pemerintahan? Juga tidak, ma'asyar muslimin. Adakah yang diperhatikan oleh Nabi adalah membuat pasar biar ekonomi masyarakat Madinah kuat sehingga punya gengsi di hadapan masyarakat yang lain? Juga tidak. Coba lihat Pak dalam kajian sirah yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binaul masjid, membangun masjid, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Nabi juga tidak mengatakan untuk membangun rumahnya sendiri, kantornya sendiri, tempat tinggalnya sendiri, atau membuat mal-malnya dan pasar-pasarnya supaya kuat ekonomi umat pada waktu itu. Juga tidak, walaupun nanti juga diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama kali diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binaul masjid, membangun masjid. Di situ Pak, Ibu, Nabi kemudian memberikan pelajaran kepada para sahabatnya bagaimana beribadah dengan benar. Di masjid Nabi mengedukasi para sahabatnya bagaimana bermuamalah dengan benar. Di masjid Nabi juga mengedukasi para sahabatnya bagaimana kemudian mengawinkan satu sama lain di antara mereka. Di masjid juga berbicara masalah tata negara, kenegaraan ini. Di masjid pula Nabi kemudian latihan perang dengan para sahabat. Semua permasalahan umat dibicarakan di masjid ini, ma'asyar muslimin. Saya berharap lewat Nurul Hayat ini, dan saya siap bersinergi Pak Mulik, Ustaz Heri, dan teman-teman di sini Nurul Hayat, karena kebetulan Pak, saya saat ini juga membuka satu lembaga baru disebut pula oleh Nurul Hayat, luar biasa. Jazakumullahu khairan katsira. Saya tidak bisa melupakan ini, dan saya kafir kepada berkufuri nikmat Allah kalau kemudian saya tidak bersyukuri nikmat ini. Saya membuka sekarang lembaga program S1 mencetak imam masjid profesional. Imam masjid yang tidak hanya sekedar jadi imam, tapi imam yang menjadi mufti, imam yang bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, imam yang hafal Al-Quran 30 juz, imam yang kemudian dia bisa memandikan jenazah, imam yang bisa menyelesaikan problem rumah tangga jamaah masjidnya, imam menjadi panutan buat anak-anak mudanya, imam menjadi tempat curhat jamaahnya. Memang ini pekerjaan berat jamaah sekalian, dan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, saudara-saudara sekalian. Inilah tempat perjuangan kita yang sebenarnya, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu berbicara apa? Al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Mungkin di bab yang lain saya berbicara masalah ini. Sebab bagaimana pula kokohnya masjid, kuatnya manajemen masjid, tapi kemudian antar jamaahnya juga sikut-sikutan, ini juga nggak akan selesai masalah kita, ma'asyar muslimin. Capek kita nih Pak. Ya, makanya ini fungsi imam ini jamaah sekalian berfungsi untuk kemudian mentaklif qulub para jamaahnya, menyatukan hati para jamaah tetapnya. Ada diskusi, ada duduk bareng. Begitu selesai salat tidak langsung berangkat pulang ke rumahnya, duduk mendengarkan apa yang perlu didengarkan dari sahabat-sahabatnya, dari jamaah masjidnya dan lain sebagainya. Inilah yang pertama kali diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaul masjid, membangun masjid sebagai pusat peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, memang agak sedikit teriris Pak hati kita kalau kita melihat bagaimana masjid-masjid yang ada pada saat ini. Ada masjid luar biasa, bangunannya, fisik mungkin lebih indah Pak dari masjid yang kita bangun seperti ini. Termasuk juga masjid di depan rumah saya. Tapi begitu masuk, kering rasanya jamaah sekalian. Kenapa demikian? Ayo kita perhatikan bersama-sama. Padahal di masjid berbagai macam pergolakan umat munculnya dari masjid. Tidak usah jauh-jauh apa yang terjadi Pak beberapa minggu yang lalu pada saudara kita di Turki. Dan saya perhatikan di mana-mana saya menyampaikan di bab halal bihalal seperti ini pula, ma'asyar muslimin. Negeri manapun pula, daerah manapun pula, kalau ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat masjid ini Pak hidup, ma'asyar muslimin. Di saat penghuni-penghuni masjid, jamaah masjidnya guyup, salat subuh sama dengan salat Jumatnya,
Salat zuhur juga sama dengan salat Jumatnya. Dan ini tugas kita semua, ma'asyiral muslimin. Saya merenung jamaah sekalian tentang berbagai macam kejadian terjadi di berbagai macam negara. Kalau Turki sudah jadi rahasia umum bagi kita saat ini jamaah sekalian. Bagaimana kudeta yang terjadi kemarin jamaah sekalian, betapa masjid punya peran yang luar biasa. Dan sekarang banyak, silakan sampean buka Pak. Ketika sampean membuka search di browsing di email kita, di internet kita, lihat apa yang terjadi jamaah sekalian. Betapa dahsyatnya peran masjid dalam kehidupan umat berbangsa dan bernegara ini. Tidak usah jauh-jauh Pak. Mari kita juga lihat apa yang saya lihat sendiri ma'asyiral muslimin pada saudara kita di Gaza. Orang kita mengatakan Gaza Pak. Kalau orang Arab mengatakan Gaza. Gaza ini tempat kelahiran Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Imam kita semua, sahibul madhab, ya, yang kemudian kita merasakan bagaimana indahnya beribadah lewat kitab yang beliau tulis di dalam kitab Al-Um ini. Lahir di sana Pak, orang Palestina, masih ada silsilah darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Gaza sekarang terpencil Pak. Dulu Palestina ini satu negara. Sekarang kalau kalian lihat yang namanya Palestina terbagi dua, ma'asyiral muslimin. Ada Gaza yang kalau kita lihat ukurannya, lebarnya 7 km, kemudian panjangnya hanya 35 atau 37 km. Dihuni 2 juta umat. Kemudian ada West Bank, tepi barat jamaah sekalian. Dipisah memang sengaja ma'asyiral muslimin. Di situ kemudian ada Al-Quds, ada Al-Aqsa di situ, yang saat ini sedang dikendalikan oleh Israel laknatullah alaih. Semuanya total itu jamaah sekalian 90% sudah dikuasai oleh Israel. Lalu kita bertanya, kenapa Gaza yang kecil seperti itu? Sampai saya berikan anekdot ma'asyiral muslimin kepada orang-orang di sana, para masyayikh kita. Saya juga bingung kenapa Allah memberikan keberkahan di negeri antum ini. Sebenarnya Israel ini untuk menghancurkan tidak perlu dengan senjata canggih mereka. Cukup mereka orang Israel datang berbondong-bondong, datang ke Gaza, tidak perlu bawa senjata, pipis bareng-bareng, kencing bareng-bareng, tenggelam Pak Gaza ini. Karena begitu kecilnya ma'asyiral muslimin. Tapi kenapa kok tidak bisa dihancurkan oleh Israel? Ada apa ini? Yang katanya Israel Pak, senjatanya tercanggih di dunia, nomor 3 Pak. Setelah Amerika, setelah Soviet, baru Israel. Ada yang mengatakan nomor 4 setelah Inggris. Tapi kenapa tidak bisa mengalahkan yang namanya Gaza ini? Saya 2 kali ke sana ma'asyiral muslimin. Saya melihat fenomena apa kira-kira Pak rahasianya. 2 ma'asyiral muslimin. Yang pertama, haula, mereka ini Allahu Akbar, yu'ammirul masajid, selalu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa lepasnya, mereka tidak pernah absen salat berjamaah di masjid. Saya jadi saksi Pak. Saya ke sana musim dingin kebetulan jamaah sekalian. HP saya saya bunyikan Pak jam 3:30. Sebagaimana kebiasaan saya seperti itu. Saya bunyikan 3:30. Ternyata subuhnya 5:30 ma'asyiral muslimin. Saya datang capek, kemudian di Hotel Commodore namanya ma'asyiral muslimin, hotel yang di tengah-tengah kota di Gaza itu. Allahu Akbar. Jam 10 semua pada tidur. Kemudian 3:30 bunyi alarm saya bangunkan semua teman-teman. Salah ya, salah. Ayo kita ke masjid. Kita keluar Pak masjid. Allahu Akbar. Kita keluar Pak, masuk ke masjid sudah separuh Pak jamaah masjid. Di depan orang-orang tuanya baca Al-Quran, ada yang duduk di kursi, anak-anak mudanya dengan pakaian jin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi suasana masjid ada penuh dengan gaungan kayak suara lebah ma'asyiral muslimin. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca Yasin, yang satu baca Tabarak, yang satu baca jadi suara yang luar biasa jemaah sekalian. Loh, kok ada azan-azan saya bilang. Rupanya ini Pak, saya baru sadar musim dingin ini jemaah sekalian, malamnya banyak Pak. Subuhnya 5:30. Kita datang ke sana jam 4:15 jemaah sekalian gitu. Tapi kita lambat jemaah sekalian. Ternyata tidak terlambat, tapi sudah banyak masjid. Sudah banyak jemaah di masjid. Saya bilang ini rahasianya kenapa kemudian Gaza ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ini perjuangan bagi kita. Sudahlah kita jangan bicara jihad yang sebenarnya Pak. Terkadang ada jihad yang melekat pada diri kita. Tidak bisa kita antisipasi. Salat berjamaah di masjid tepat waktu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar.
Wabil khusus Pak, salat subuh, ma'asyal muslimin, salat subuh Pak di masjid. Jangan main-main dengan salat subuh di masjid. Kalau sudah subuhnya Pak sama dengan Jumatan, aman negeri ini ma'asyal muslimin. Apa kata Rasulullah? Man sallas subha jama'atan fil masjid. Apa kata Nabi? Fahuwa fi dhimmatillah. Fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat berjamaah di masjid. Ini tentu buat kaum laki-laki ma'asyal muslimin. Ibu-ibu dia boleh-boleh saja, tidak jadi masalah asal dapat izin dari walinya, dari suaminya, dari orang tuanya, silakan. Selama tidak menimbulkan fitnah, silakan. Apa kata Nabi? Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah. Orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah. Kita ini Pak 24 jam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau subuhnya di masjid. Dan ini menunjukkan Pak puncak keimanan kita yang sebenarnya. Di saat lagi asik-asiknya kita tidur, kemudian kita bangun, apalagi sebelumnya kita tahajud dulu di rumah ma'asyal muslimin, kemudian kita melangkahkan kakinya ke masjid. Apa kata Rasulullah di hadis yang lainnya? Basyiru bin nurit tam al-yawm al-qiyamah al-masyaina fi dhulamil lail. Kasih kabar gembira kata Nabi bagi umatku yang berjalan di kegelapan malam itu untuk salat subuh berjamaah di masjid. Nanti begitu bangkit Pak dari alam kubur kita, muka kita akan bercahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ini perjuangan yang sebenarnya. Ini jihad yang sebenarnya bagi kita ma'asyal muslimin. Masjid dijadikan rumah kita yang kedua, bahkan rumah kita yang pertama. Kita lebih senang, lebih nikmat berada di rumah Allah daripada di rumah kita sendiri. Karena di sinilah kita akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita juga yang formal juga di rumah ini dibandingkan dengan di rumah kita sendiri. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan kita akan tertuntaskan di rumah Allah seperti ini. Al-masjidu baitu kulli taqi. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman, para ulama mengomentari hadis ini untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita. Hobi tidak Pak kita ke masjid ini? Masjid ini adalah rumah bagi orang yang merasa bertakwa. Jadi kalau orang tidak merasa bertakwa, tidak hobi Pak untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Takaffal Allah liman kana al-masjidu baitahu birruhi wal amni. Allahu akbar. Birruhi wal amni wal jawaz ala sirat ila ridwanillah wa ila jannatihin na'im. Ada 5 Pak karunia Allah. Nabi mengatakan kepada kita, Allah menjamin bagi orang yang hobi menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sekali lagi, Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Apa kata Allah? Bil amni, keamanan hidup jemaah sekalian, ketenangan hidup. Ruhi, jadi Pak dibuat tenang jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wal jawaz ala sirat, nanti Pak pada hari kiamat di mana kita akan melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang hobi memakmurkan masjid dipercepat jalannya berjamaah sekalian. Ila ridwanillah, sampai berjumpa dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa pula dengan surga yang penuh kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, inilah masjid ma'asyal muslimin, rumah Allah yang memang sudah sewajibnya bagi kita untuk kita tidak menyia-nyiakan. Rugi besar ma'asyal muslimin kalau kemudian kita tidak kemudian menjaga masjid sebagai rumah kedua kita dalam kehidupan kita ini. Saudara, saya jadi teringat lagi ma'asyal muslimin dengan hadis yang lain. Ketika kemudian Nabi menggambarkan kepada kita tentang potret manusia pada hari kiamat yang mendapatkan penghargaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti kata Nabi Pak, Ibu, pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kita ini Pak, Ibu, nanti akan masuk pada alam yang kelima ya. Jadi kita ini sekarang masih alam yang ketiga Pak. Alam roh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, sekarang alam dunia. Ya, alam dunia ini Pak. Jadi sampean jangan merasa puas. Masih ada alam-alam berikutnya yang akan kita lewati Pak. Masih ada 3 alam lagi Pak. Saat ini kita berada di alam yang ketiga, namanya alam dunia. Berapa lama kita menikmati alam dunia ini? Antara 60-70 tahun ma'asyal muslimin. Setelah itu Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzakh.
alam yang membedakan, memutus hubungan dunia dengan kehidupan kita, barzakh, yaitu alam kubur. Mudah-mudahan kita semua Pak merasakan nikmatnya alam kubur nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin keberadaan kita di masjid ini membuat nanti alam kubur kita dibuat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat cahaya tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat luas alam kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti yang kelima, jemaah sekalian, di alam kubur kalau sampai sukses masuk ke alam yang keberapa? Ke alam yang keberapa? Yang kelima, namanya alam mahsyar. Dikumpulkan manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, jemaah sekalian. Tidak berpakaian lagi kata Nabi, telanjang bulat, laki perempuan. Bagi kita juga tidak bersunat lagi kata Nabi. Masing-masing menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yajtami'un mal ba'd. Laki perempuan saling melihat ya Rasulullah, berkumpul satu sama lain. Ya Aisyah kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Nanti permasalahan perkara lebih dahsyat daripada memikirkan bab-bab seperti itu kata Nabi. Tak memikir lagi tentang masalah aurat laki perempuan. Masing-masing siap untuk bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di antara manusia-manusia itu nanti Pak ada 7 manusia yang akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini, ma'asyar muslimin. Salah satunya apa Pak? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Balik lagi Pak, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar. Itu ada 7 ya. Imamun adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemimpin yang adil, pemuda yang di masa mudanya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat 'aina, seseorang yang kemudian bangun tengah malam, dia munajat, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terkait dengan masjid. Kalau satu hari tidak ke masjid, terlambat dalam 5 waktu ada satu salat dia terlambat, jangan kemudian tidak ke masjid, terlambat Pak, datang ke masjid gelisah jemaah sekalian, merasa ada dosa yang dia perbuat, apalagi kemudian tidak sholat di masjid. Orang-orang yang waktunya yang 5 waktu di masjid dijamin ma'asyar muslimin nanti mendapatkan tribunnya Allah, naungannya Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berikutnya apa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan dulu biar nyambung hadis ini. Kemudian rajulun, Allahu akbar. Ya, tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ini Pak akan terbukti cinta manakala kita sama-sama hobi di masjid. Mohon maaf, kalau cinta tahabba fillah, cinta karena Allah, ini cinta yang tidak ada kepentingan, ma'asyar muslimin. Cintanya Pak punya orientasi akhir, dan ini hanya terjadi bagi ahli masjid semua, ma'asyar muslimin. Saya kok tidak yakin Pak, saya akan mencintai Ustaz Heri atau Ustaz Mulik atau bapak-bapak semua yang hadir di sini karena mungkin saya cinta ada kepentingan Pak. Ketika kepentingannya tidak terselesaikan, selesai cinta saya di masjid. Tapi kalau cinta karena Allah, ke masjid bersama-sama karena Allah, saling menasihati karena Allah, Allahu Akbar, saling menegur karena Allah, saling memberi juga karena Allah, tidak memberinya pun juga karena Allah. Ketika marah, marahnya pun karena Allah. Ketika cinta, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Pak mendapatkan tribun khusus nanti pada hari kiamat. Dan ini haqqul yakin, hanya terjadi kepada orang-orang yang suka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan betul Pak di masjid saya sendiri gitu. Dan di sini ngumpul Pak, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, semua ngumpul dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama. Muncul Pak rasa mahabbah yang sebenarnya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana imam profesional nanti, ma'asyar muslimin, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Coba lihat Pak dalam kajian fikih itu, bagaimana apa komentar Nabi, komentar para sahabat, zikirnya Rasulullah didengar oleh para sahabat, ma'asyar muslimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, diwatanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam. Balik Pak, yatafaqqad ahwalus sahabat. Nabi melihat wajah para sahabat itu, melihat para sahabat jamaah sekalian. Itu di masjid. Di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatafaqqadu. Nabi mencari dia.
Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bis salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna al-jannata daraka daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ketika baca la ilaha tangannya begini Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, pakai yuhyi wa yumiit, silakan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat para sahabat Pak, kalau melihat sahabat ada yang tersenyum, Nabi juga ikut tersenyum, ma'asyal muslimin. Berarti saudaraku lagi bahagia gitu. Nabi ikut tersenyum juga, seakan-akan Nabi mengapresiasi Pak kesenangan para sahabat yang ada gitu. Melihat ke sebelah sana jemaah, ada sahabat yang kemudian dilihat sama Nabi, kemudian menunduk Pak. Dilihat lagi sama Nabi, gak kuat Pak, kemudian menangis gitu. Ada apa ini? Kemudian Nabi Pak melihat kepada sahabat tersenyum tadi Pak, fa asyara ilaihi. Nabi memberikan isyarat Pak. Coba lihat kenapa saudaramu itu. Maka datanglah sahabat ini Pak dalam kondisi zikir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab Pak asyal muslimin. Inilah kemakmuran masjid, jihad di dalam masjid seperti itu. Maka dilihat oleh sahabat tersenyum itu, menanyakan, kenapa fulan menangis gitu? Jauhan ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah gitu. Dia tidak makan berhari-hari ya Rasulullah. Pak, coba lihat Pak, bagaimana tanggung jawab seorang imam dalam masjid jamaah sekalian. Fakta salat doahu, Nabi tidak panjang-panjang dalam zikirnya, ma'asyar muslimin. Karena zikirnya adalah bab pribadi di antara dia dengan Allah, tapi peduli pada saudaranya yang ada di dalam masjid. Ini lebih utama daripada kemudian dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Langsung pulang Pak, kemana? Ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nanya kepada Aisyah, Allahu Akbar, hal indaki syai'? Kau punya sesuatu saat ini? Jadi Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menawarkan pada orang lain, dirinya dulu Pak menanya, memaksimalkan potensi Nabi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau punya sesuatu di rumah? Ya Allah. Saya jujur Pak, ketika baca hadis ini pertama kali saya enggak kuat jemaah sekalian. Nabi Pak, Nabiul Ummah, pemimpin umat, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama, manusia paling mulia, di rumahnya Pak enggak punya sesuatu. La ya Rasulullah illal ma', kecuali hanya air saja ya Rasulullah gitu. Di rumah Nabi hanya ada air, ma'asyar muslimin. Aduh Pak, sementara ustaz yang berbicara ini Pak bukan hanya air Pak, berbagai macam sirup ada Pak. Karena habis lebaran ma'asyar muslimin gitu. Ya, banyak orang yang ngasih hadiah saudara sekalian. Berbagai macam sirup ada, berbagai macam snack ada, lengkap Pak. Bahkan makanan 1 bulan pun juga lengkap ada ma'asyar muslimin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bisa diketahui Pak di masjid ya Mas kan. Tanpa kita hadir di masjid kita tidak tahu bagaimana kondisi umat ini. Maka Nabi nanyakan pada istrinya yang lain Pak. Datang ke Hafsah, ya Hafsah, hal indaki syai'? Kau punya sesuatu saat ini? La ya Rasulullah, illal ma' indi syai' illal ma'. Tidak ada apa-apa di rumah kita ini kecuali hanya beberapa, hanya minuman air saja. Air lagi Pak. Sampai semua istrinya ditanyakan Pak, tidak ada satupun yang memiliki makanan, hatta kurma satupun. Hanya ada air ma'asyar muslimin. Baru setelah itu ma'asyar muslimin, coba lihat Pak, gini Pak, fungsinya kita berjamaah seperti ini. Fungsinya kita mensinergikan potensi yang ada di antara jamaah masjid yang ada ma'asyar muslimin. Apa kata Nabi? Man yudhifu hadha al-laila, kata Nabi. Ayo, siapa di antara kalian yang malam ini siap untuk menjamu tamu kita ini? Jadi sahabat yang nangis itu dipanggil sama Nabi Pak, dan kemudian ditawarkan sama para sahabat. Ketika Nabi secara pribadi sudah tidak mampu lagi Pak, tidak ada yang bisa diberikan, tapi Nabi memberikan contoh dulu Pak, berusaha dulu. Tidak bisa dia, baru ditawarkan kepada para sahabat. Uniknya ma'asyar muslimin, Abu Bakar As-Siddiq tidak angkat tangan Pak. Umar juga tidak angkat tangan ma'asyar muslimin. Sayyidina Utsman mantu Nabi paling kaya juga tidak angkat tangan ma'asyar muslimin. Apa ini? Memang Pak dalam kondisi paceklik, atau paceklik ma'asyar muslimin, dalam kondisi, kalau bahasa dalam kondisi kita apa nih Pak? Krisis, panas. Ini tidak ada makanan masuk Pak. Uang benggolan-benggolan emas yang dimiliki oleh para sahabat tidak bisa dibelanjakan Pak. Tidak berfungsi uang ini. Barang tidak ada. Tiba-tiba semua sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga 10 sahabat itu Pak, semua konglomerat tidak bisa menjamu tamu ini pula. Sama kondisinya ma'asyar muslimin. Ada sahabat Ansar Pak angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah gitu. Fa akhadha ila baitihi, kemudian dibawa oleh orang ini Pak kepada
dibawa orang ini, diangkat naik ke kudanya atau ke ontanya, ke kendaraannya, kemudian dibawa ke rumahnya, ma'asyiral muslimin. Orang ini pun Pak juga tidak tahu apakah di rumahnya ada makan atau tidak. Karena ini yang menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan pada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tolong ya, muliakan tamunya Rasulullah ini. Hal indaki syai'? Nanya lagi Pak, pemuda ini, orang ini, "Ente punya apa di rumah ini?" Istrinya mengatakan geleng-geleng kepala, ma'asyiral muslimin. "Wallahi ma indi syai' illa quta sibyani." Aduh suamiku, kita tidak punya apa-apa ini kecuali hanya apa? Quta sibyani, makanan yang untuk malam ini untuk anak-anak kita, bayi-bayi kita. Jadi Pak, malam ini yang ada mungkin kalau bahasa kita apa Pak? Kayak bubur serlak, bubur bayi. Tidak ada lagi Pak. Jadi untuk dia tidak ada, untuk istrinya juga tidak tinggal makanan bayinya Pak. Anak-anak kecilnya itu. Dan ini tinggal malam ini, besok tidak ada lagi jamaah sekalian gitu. Sudahlah, kata suaminya, sibukkan anak-anak kita. Buat dia main, buat dia sibuk. Nanti kalau capek tidur, lupa kepada makannya. Berikan makan ini kepada tamu kita. Maka dibuatlah Pak, selek itu bubur bayi. Haknya bayi, haknya anaknya. Yang itu hanya untuk malam itu pula, besok tidak ada. Allahu Akbar. Namanya orang lapar, ma'asyiral muslimin. Fara'aitu ya'kul. Aku melihat orang ini makan begitu lahapnya, padahal makanan bayi Pak. Bukan kapsya Pak. Bukan kambing guling, ma'asyiral muslimin. Makanan bayi Pak. Karena memang dalam kondisi seperti itu, makan sampai kemudian lelap luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian pulang balik ke masjid lagi orang ini Pak. Subhanallah, tiba waktu subuh, ma'asyiral muslimin. Tidak biasanya Pak Nabi kemudian berhenti Pak. Kemudian di pagi hari Nabi itu sebelum masuk ke masjid berdiri di depan masjid jemaah sekalian. Saya nggak tahu apakah sebelah kanan atau sebelah kirinya, saya nggak tahu. Pokoknya di depan pintu masjid kata perawi hadis ini gitu. Para sahabat bingung, ada apa ini? Rupanya menunggu Pak sahabat yang menjamu tamu tadi malam jemaah sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad ajiballahu min sani'ikuma al-laila. Allahu akbar. Tolong ya, Jibril baru datang kepada aku, wahai saudaraku, menyampaikan kepadaku bahwa Allah kagum atas perbuatanmu tadi malam ketika menservis tamumu tadi malam itu. Ikhwatal iman, ini Pak yang terjadi di zaman Nabi. Dari mana kita tahu ini, ma'asyiral muslimin? Dari masjid, ma'asyiral muslimin. Di masjid kita tahu akan kondisi saudara-saudara kita. Makanya Pak, ya tafaqqat. Kalau kemudian ini tafaqqat, kita tanyakan Pak. Kalau kita terbiasa salat berjamaah seperti ini, tiba-tiba ada tidak salat berjamaah, tanyakan Pak. Kemana fulan? Kok sudah 2 hari tidak muncul? Di masjid kita akan tahu. Sekarang ini ma'asyiral muslimin, bahkan ada Pak, kita bertetangga kanan kiri, kadang-kadang kita tidak tahu Pak. Tiba-tiba sudah ada di rumah sakit Pak. Kita baru tahu setelah opname 10 hari atau setengah bulan, tetangganya Pak. Kenapa? Karena sama-sama tidak ke masjid, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kita ke masjid, kita akan tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang lain dalam kehidupan kita. Inilah fungsi masjid yang sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Nah, kalau kemudian masjid dimaksimalkan seperti ini, Allahu Akbar. Di sini kita membedah akidah, membedah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggaji fikih syariat kita, ibadah kita, muamalah kita. Di masjid ini kita belajar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid pula kita juga menyelesaikan problem umat. Di masjid pula kita kemudian menikahkan umat. Di masjid ini pula kemudian kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara kita. Selesai masalah ini, ma'asyiral muslimin. Nah, ikhwatal iman, saya mengapresiasi malam ini kita berhalal bihalal di komunitas sahabat masjid yang dikoordinir oleh teman-teman Nurul Hayat. Monggo ini peluang-peluang jihad yang sebenarnya, dakwah yang sebenarnya, amal soleh real yang insan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak amal yang paling mulia demi Allah Pak, terutama bagi pemakmur masjid seperti ini, bagi takmir masjid terutama jemaah sekalian. Sebanyak orang yang ngaji pada malam ini pula, ma'asyiral muslimin, pahala yang kita dapati Pak, sebanyak itu pula Pak mengalir kepada pengelola masjid jemaah sekalian. Demi Allah saya bersumpah pula atas nama Allah sama jemaah sekalian, sebanyak jamaah salat di masjid ini Pak, sebanyak itu pula pahala juga mengalir kepada takmir masjidnya, ma'asyiral muslimin. Makanya Pak, keberadaan kita sebagai pemakmur masjid ini apa? Diakui keimanan kita dan disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah
Man amana billahi wal yawmil akhir. Memang Pak, kalau kita tidak punya orientasi akhirat rasanya beban. Walaupun saya paham Pak, saya paham. Jadi takmir masjid ini jemaah sekalian, kalau kita tidak tata hati, ujiannya berat. Saya paham Pak. Ya, karena biasanya yang mengkritisi kita Pak luar biasa. Kadang kita sudah beramal, memberikan konsep masjid yang sebenarnya, kemudian khutbah Jumat kita sudah atur judul-judulnya, tema-temanya, ada saja Pak orang yang kemudian tidak suka dengan langkah-langkah kita ini. Tolong tata hati kita ini jemaah sekalian. Makanya orientasi akhirat, makanya dikatakan man amana billah wal yaumil akhir, dan punya orientasi akhirat. Saya beramal bukan hanya mendapatkan apresiasi dari orang, tapi apa yang saya perbuat ini untuk sambung saya ke akhirat. Jaga keikhlasan kita ma'asyiral muslimin. Demi Allah Pak, saya capek betul Pak kalau kemudian kita tidak mampu menata hati ini ma'asyiral muslimin. Saya masuk ke masjid untuk menghidupkan masjid, bukan saya ingin hidup di masjid. Saya ulangi lagi, saya masuk ke masjid, saya menjadi takmir masjid, bukan saya ingin hidup di masjid, tapi saya ingin menghidupkan masjid. Bahkan saya siap berkorban dengan harta saya, pikiran saya, perasaan saya, waktu saya. Itu apa? Untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala Pak. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, membina masjid, mengelola masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, mensejahterakan masjid, Allahu Akbar. Allah Pak menyiapkan rumah kita di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, tidak ada amalan yang paling instan pahalanya daripada kepedulian kita Pak untuk kemudian memakmurkan rumah Allah seperti ini. Pikiran kita Pak, sampai bisa bayangkan Pak, satu langkah ke tempat ini diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya Pak, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai duduk di masjid begini, masa mesti mendengarkan pengajian ini nikah Pak. Malaikat berduyun-duyun mendoakan jenengan sampai selesai pengajian ini, masa mesti. Sampai selesai pengajian ini, saudara sekali, kita di backup oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa mereka tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk siapa itu? Untuk kita bermakmur masjid Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, langkah berikutnya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai duduk Pak dianggap salat, maka nanti salat tahajud selama kita meniatkan untuk salat berjamaah lagi kayak sekarang di maghrib Pak, duduk sampai ketemu dengan isya seperti ini, dari maghrib sampai isya seakan-akan kita Pak dianggap salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala apa lagi Pak, nikmat mana lagi yang perlu kita ingkari kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada Pak karunia yang paling besar daripada kita kemudian memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sudah masuk waktu isya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh masjid yang kita kelola juga bisa kita makmurkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita diberi ketulusan, keikhlasan. Apapun kalau kemudian kita ikhlas, insyaallah Pak, masjidnya akan makmur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi Allah kalau kemudian di antara kita ada ketidakikhlasan, saya yakin, saya perhatikan Pak, hampir semua masjid ketika kemudian penghuninya tidak murni karena Allah, pasti banyak masalah di antara kita. Makanya nanti langkah Nabi yang kedua apa Pak? Al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar setelah masjidnya dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Quran kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh perhatian kita terhadap masjid-masjid Allah semua juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah dan zakat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebaik-baik doa kita berdoa sebagaimana doa dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakal syukru was sana' kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الاستقامة في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك الشكر نعمتك، ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا جميعا، اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من جندك المخلصين العاملين المعمرين بالمساجد برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya juga ingin mengucapkan semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salih a'malikum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.